Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Gandus Giana, dalam program inspirasi dan motivasi di Infinity Ministry, saudara. Dengan tema pada hari ini, menjadi mempelai Kristus. Saudara, sebelum kita akan baca firman Tuhan, kita membahas firman Tuhan, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai ayat 8 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar, orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Haleluya! Karena Tuhan Allah kita Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara dalam kasih Kristus, bahwa perkawinan tidak akan terjadi dalam atau sebelum Yesus Kristus datang untuk menjemput mempelainya. Sementara ini, orang Kristen secara perorangan harus menjaga kesuciannya, saudara. Menjaga kesucian dari apa? Dari hidupnya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Bahkan dalam masa-masa penantian menjelang kedatangan Tuhan, kita harus membentengi diri kita dengan perisai iman, dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan pun berkata bahwa firman Tuhan berguna atau bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam seluruh kebenaran. Karena itu saudara-saudara, bahwa firman Tuhan harus kita renungkan, harus kita lakukan, supaya kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara. Bahkan di dalam Yohanes pasal itu 19 ayat 8, di sana dikatakan lenan halus. Itu melambangkan tentang perbuatan kebenaran. Artinya harus hidup berkenan kepada Tuhan. Bahkan penulis dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan mendapat atau melihat Tuhan. Saudara, setiap anak-anak Tuhan, setiap mempelai Kristus harus hidup dalam kekudusan, harus hidup dalam kebenaran. Karena itu, saudara, ketika kita menyadari status kita sebagai mempelai wanita Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menjaga kesucian hidup kita, menjaga hidup dari kecemaran dunia, dari tawaran dunia ini, saudara. Karena begitu banyak anak-anak Tuhan juga jatuh karena tawaran dunia. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah ditawari oleh iblis, orang ajar iblis, saudara. Bahkan Tuhan Yesus ditawari dengan apa? Dengan kemewahan. Bahkan disuruh menjadi batu dijadikan roti. Bahkan bukan hanya itu aja. Waktu dibawa ke bait Allah, suruh turun, terjun. Bagaimana artinya iblis mencoba, menggoda, menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Bahkan Yesus pun menjadi teladan dalam hidup kita. Dia menang dalam peperangan. Karena itu kalau kita di dalam Tuhan pun pasti kita akan memperoleh kemenangan itu. Lalu yang kedua, kita harus menjaga kesucian yang tulus sambil menanti kedatangan Kristus untuk menyambut kita mempelai wanitanya. Karena itu, saudara, siapkan hati kita, hidup kita. Cepat atau lambat Kristus pasti akan datang menjemput kita, umatnya. Karena itu, hiduplah dalam kekudusan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.